Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viga Zulkamila Putri Maros dengan NIM 10040120195. Saya di sini menjawab pertanyaan UTS dari pelajaran statistika. Nanti soalnya akan saya tuliskan di sini. Yang pertama, yang saya pahami mengenai statistika sosial adalah bahwa statistika sosial adalah kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data statistik. Diartikan sebagai statistik sampel, suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data, hasil penelitian, dan lain-lain. Serta menurut Merriweather F. Hall, suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, menyimpulkan data, dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Lalu yang kedua yaitu ruang lingkup statistika sosial terdiri dari 4, yaitu statistika deskriptif, statistika parametrik, statistika inferensial, statistika non-parametrik. Lalu soal yang kedua, A. Populasi adalah sekumpulan dari seluruh elemen sejenis tapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. B. Pengelompokan populasi adalah sekumpulan populasi yang mempunyai karakteristik yang sama yang menjadikan objek inferensial. Lalu C. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Lalu pertanyaan untuk yang ketiga, jenis-jenis dapat dibedakan menurut beberapa kategori. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis data berdasarkan keempat kategori tersebut. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik. Misalnya persepsi mahasiswa UT terhadap pelayanan tutorial di UPB JUT, data yang diberikan berupa persepsi atau pendapat. Yang B ada data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Misalnya data jumlah pembelian modul UT, jumlah mahasiswa jurusan statistika masa registrasi 2010, dan sebagainya. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinue. Data diskret adalah hasil pecahan yang berupa bilangan bulat, misalnya jumlah mahasiswa statistika di UPB JJUT Bandung. Lalu kedua, data kontinue. Data kuantitatif kontinu adalah data hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan. Misalnya rata-rata berat badan bayi yang baru lahir adalah 2,95 kg. Dua, berdasarkan cara memperolehnya, yaitu A. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. B. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. 3. Berdasarkan sumber datanya, yaitu A. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. B. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Lalu keempat, berdasarkan waktu pengumpulan datanya, yaitu A. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Lalu yang B adalah data time series, adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Kelima, berdasarkan skala, A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, serta D. Rasio. Nominal contohnya adalah jenis kelamin, etnis, preferensi politik, atau nomor identitas siswa. Lalu yang ordinal yaitu berupa faktor demografis yang dikategorikan ke dalam tingkatan. Lalu data interval yaitu misalnya jika A berusia 15 tahun dan B berusia 20 tahun, maka tidak hanya jelas bahwa B lebih tua dari A, tetapi B lebih tua dari A selama 5 tahun. Lalu rasio yaitu dengan menghitung berat badan kurang dari 50 kg ataupun lebih dari 50 kg. Lalu pertanyaan nomor 4. Saya memahami konsep variabel dari pengertiannya, yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian serta suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang. Jenis variabel terdiri dari variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, kontrol, variabel intervening. Terikat adalah variabel respon atau output sebagai variabel respon, berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel. Lalu yang ke B yaitu variabel bebas. Sebagai sebab muncul dari variabel-variabel terikat, variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya. Lalu ke C, variabel moderator. Merupakan variabel adalah sebuah tipe khusus variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Lalu yang D, variabel kontrol adalah pengaruh oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu variabel intervening yaitu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati karena terlalu abstrak. Pertanyaan nomor 5.
Regresi adalah suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana dan non-linear. Sederhana dan regresi berganda atau linear. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta pendugaan atau peramalan. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Misalnya pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Sekian dari pertanyaan UTS saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.